Sesampainya di rumah, dia pun menyusun sebuah rencana untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Dan dalam kurun waktu 2 tahun, dia harus melahap area-area sekitar, memasang fondasi, dan membersihkan markas orang-orang itu. Tapi untuk mewujudkan hal itu, setidaknya ada 3 syarat yang harus dia penuhi. Yang pertama adalah kekuatan pribadi. Untuk menjatuhkan para pelaku pembulian itu, dia butuh kekuatan yang cukup untuk menghadapi mereka tanpa didorong balik. Syarat yang kedua mirip seperti yang pertama. Saat ini musuh masa depannya sedang mengumpulkan kekuatan yang besar. Dan untuk menangani mereka, dia juga harus mengumpulkan orang-orang yang satu tujuan dengannya. Dan yang terakhir adalah syarat yang paling penting, yaitu latar belakang. Dia butuh seseorang dengan latar belakang yang cukup kuat untuk menjalankan rencananya, dan supaya tidak ada yang menghalangi aksinya. Pada malam harinya, seorang lelaki yang merupakan kandidat penerus dari konstruksi Myeongjin terlibat dalam sebuah insiden perkelahian. Dia adalah Go Changbum, seorang putra sulung arogan yang hanya tamatan SMA. Situasinya cukup terdesak. Dia diduga telah menganiaya orang-orang tak bersalah di salah satu minimarket. Tak ada CCTV dan kesaksian si korban sama sekali tidak bisa disangkal. Kandidatnya sebagai pewaris akan dicopot jika dia sampai masuk ke dalam penjara. Tapi tiba-tiba Kim Hyung Sung datang ke kantor polisi dan bersedia menjadi saksi atas dirinya. Dia pun memberikan sebuah rekaman video yang dia dapatkan dari mobil yang terparkir di lokasi kejadian dan menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi sebelum insiden itu terjadi. Karena bukti-bukti yang dia tunjukkan serta kesaksiannya sangat logis, maka polisi pun menghentikan kasus ini dan menetapkan bahwa Go Changbum tidaklah bersalah. Setelah keluar dari kantor polisi tersebut, Go Changbum pun berterima kasih dan memberinya sejumlah uang. Kim Hyung Sung menerimanya dan berkata bahwa dirinya tahu siapa dia sebenarnya, yaitu seorang putra sulung dari konstruksi Myeongjin yang sedang berlomba memperebutkan hak penerus melawan adiknya bernama Go Chang Seok. Dia juga berkata bahwa insiden ini bukanlah sebuah insiden yang tidak disengaja, melainkan ada seseorang yang ingin menjebaknya. Bukan hanya sekedar omong kosong belaka, Kim Hyung Sung menunjukkan video asli dari kotak hitam tersebut sebelum dia edit. 30 menit sebelum insiden itu terjadi, 3 orang berkumpul di depan minimarket. Sekilas mereka mungkin hanya pelanggan yang sedang santai, tetapi meski 30 menit telah berlalu, mereka tidak berpindah tempat sedikit pun dan terus berada di sana, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Lalu saat dirinya tiba, mereka malah mengajaknya berkelahi secara terus terang, seolah meminta untuk dipukul. Mereka memajukan wajah mereka ke depan dan mengeluarkan banyak umpatan. Go Changbum yang berusaha untuk tetap tenang pada akhirnya terpancing dan dialah yang main tangan duluan. Sudah sangat jelas bahwa hal ini pasti sudah direncanakan oleh seseorang, apalagi hal ini terjadi setelah seleksi penerus bisnis keluarganya dimulai. Lalu bagaimana jika semua ini direncanakan oleh pesaingmu untuk menjatuhkanmu? Dalam hati sebenarnya Go Changbum pun merasa curiga. Hanya saja dia tidak bisa menerima fakta bahwa adiknya yang pintar itu akan melakukan hal sekotor ini. Lalu dia pun bertanya, "Untuk apa kau mengatakan semua ini?" Kim Hyung Sung pun menjawab, "Aku akan membantumu sehingga kau dapat balas dendam kepada Go Chang Seok dan menduduki posisi presiden Myeongjin Construction." Pada awalnya dia terkekeh setelah mendengar ucapannya itu dan menganggap bahwa dia hanyalah anak SMA biasa. Tapi setelah Kim Hyung Sung berkata bahwa orang-orang yang membantu dalam seleksinya adalah mata-mata adiknya yang hanya memuaskannya dengan kata-kata manis, sementara anak SMA biasa seperti dirinya dapat menafsirkan rencana yang dimiliki adiknya, dia pun berubah pikiran dan akan memutuskannya setelah dia mendengar semua rencananya. Di sisi lain, Go Chang Seok nampak sangat murka sekali setelah mendengar bahwa rencananya gagal. Dia memaki-maki tidak jelas dan mengutuk siapa saja yang ada di dalam kepalanya. Kemudian setelah itu dia mendapat telepon dan mendapat sebuah kabar yang membuatnya sangat terkejut. Di sisi lainnya, Kim Hyung Sung nampak sedang menjelaskan sebuah teori kepada si calon penerus itu. Dia berkata bahwa untuk memenangkan seleksi penerus ini, kau harus sadar akan realita yang ada, dan jika dipikir secara logika, yang sebenarnya pantas menduduki posisi tersebut adalah adiknya, karena tidak seperti dirinya yang hanya tamatan SMA biasa dengan nilai pas-pasan. Go Chang Seok menempuh pendidikan bisnis administrasi di sebuah universitas terkemuka di luar negeri. Dia juga menikah dengan seorang gadis
dari keluarga elit setelah kembali ke Korea. Setelah itu, dia mendesak mereka yang direkrut olehnya untuk menentukan siapa penerus yang pantas secara adil. Dengan begitu, jalur kemenangannya sudah terbentuk. Tidak ada yang namanya kebetulan. Sedari awal, Go Chang-seok telah menyiapkan banyak hal demi merebut posisi presdir dari tangannya. Dan sebagai hasilnya, dia berhasil menciptakan sebuah keunggulan yang solid dan jelas daripada kakaknya yang hanya menyebabkan masalah di sana sini. Tapi meskipun begitu, dia masih punya peluang besar untuk memenangkan seleksi ini, walaupun adiknya lebih unggul jauh ketimbang dirinya. Dan hanya ada satu alasan kenapa presdir Go Myung-jin membuatnya bersaing dalam seleksi ini. Itu karena mindset ayahnya yang kuno dan naif, yang berpikir bahwa hanya putra pertamalah yang pantas menjadi penerus usaha keluarga. Lalu bagaimana jika adikmu yang kini jauh lebih superior darimu dari segala aspek tumbang dan jatuh ke posisimu saat ini? Menurutmu apa yang akan terjadi? Atau jika kau memiliki skill atau kemampuan yang sama dengannya, maka siapa yang akan dipilih di antara kalian berdua? Kompetisi yang sebenarnya baru akan dimulai ketika dia berdiri di level yang sama denganmu. Dan saat itu terjadi, satu-satunya kekuatan dari seorang putra tertua adalah kelas, sesuatu yang absolut dan tidak dapat dipalsukan. Di sisi lain, Go Chang-seok nampak sedang ketar-ketir karena tiba-tiba saja kedatangan istrinya yang tengah menyeret seorang pelacur bekas dia pakai tempo lalu, layaknya seperti binatang sekarat ke hadapan. Kim Hyung-sung menegaskan, jika kau ingin memenangkan seleksi penerus ini, maka ada 3 hal yang kau butuhkan. Yang pertama adalah latar belakang. Sementara adiknya sibuk menjalin aliansi dengan keluarga-keluarga bergengsi di Daesan melalui pernikahan, dirinya malah sibuk menjalin koneksi dengan orang-orang tak berguna di distrik lampu merah. Yang kedua adalah reputasi. Semua orang tahu bahwa dia terkenal sebagai bajingan Daesan. Dan yang ketiga adalah kemampuan. Ketika dia sibuk bergaul dengan wanita dan menikmati alkohol, adiknya sibuk membuktikan kelayakannya melalui prestasi dalam dunia bisnis. Jadi lagi-lagi dia tidak masuk dalam kriteria ini. Maka dari itulah Kim Hyung-sung memutarbalikkan ketiga hal tersebut untuk dirinya. Yang pertama adalah latar belakang. Apa yang harus kita lakukan untuk memutarbalikannya? Jawabannya sederhana. Jika kau tidak bisa menikah dengan orang yang memiliki keluarga bergengsi, dan jika kau tidak bisa mendapatkan kekuasaan atau pengaruh seperti adikmu, maka kita cukup berpikir ke arah yang berlawanan, yaitu pisahkan Go Chang-seok dari istrinya. Ketika dukungan dari istrinya yang merupakan sosok penting dalam latar belakangnya menghilang, maka Go Chang-seok akan kembali ke garis awal seperti kita. Setelah Kim Hyung-sung menjelaskan secara panjang lebar dalam penyusunan rencana, taktik dan siasatnya, lantas Go Chang-bum pun pulang dan langsung menghadap ke ayahnya. Di sampingnya sudah ada adiknya yang juga sama-sama dipanggil seperti dirinya. Go Chang-seok angkat suara. Dia menunduk dan meminta maaf karena sudah merepotkan dan mengecewakannya. Bahkan dia membuat ayahnya sampai harus meminta maaf kepada mertuanya supaya masalah ini tidak sampai membesar sampai ke titik perceraian. Kemudian ayahnya pun bercerita bahwa gara-gara dirinya, menantunya sampai ingin tinggal terpisah untuk sementara waktu dan memintanya untuk memberitahukan hal ini kepadanya karena istrinya ingin melihat bagaimana dia menebus kesalahan ini padanya. Setelah ayahnya puas memarahinya, beliau pun kemudian beralih ke kasus Go Chang-beom. Beliau bertanya, "Kenapa kau keluar masuk kantor polisi?" Dalam hati beliau berkata, "Aku yakin dia akan terus mengaku tidak bersalah seperti biasanya." Tetapi ternyata dugaannya salah. Dia menunduk dengan rendah hati dan mengakui semua kesalahannya. Hal ini terjadi karena sebelum menghadap ke ayahnya, Kim Hyung-sung berpesan bahwa dia harus membuktikan bahwa dirinya telah berubah dan harus menunjukkan perilaku yang pantas untuk posisi presdir. Karena berdasarkan ingatan sebelumnya, Go Myung-jin atau ayah mereka berdua sebenarnya mengetahui semua yang dilakukan oleh kedua putranya, termasuk rencana licik Go Chang-seok dalam usahanya untuk menjatuhkan kakak laki-lakinya. Tetapi beliau tetap diam dan tidak mencegahnya karena menurutnya itu juga salah satu cara untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan kata lain, beliau tidak mengutamakan perilaku bersih sebagai syarat pemilihan penerusnya, karena yang terpenting baginya adalah mereka menjadi orang yang bisa berkontribusi bagi perkembangan perusahaannya. Dan dari sinilah rencana Kim Hyung-sung dimulai. Go Chang-bum pun menunduk dan meminta maaf dengan
dengan tulus, kemudian berkata bahwa dia akan lebih berhati-hati lagi supaya hal ini tidak terulang kembali. Mendengar hal itu, ayahnya pun tersenyum lebar, lalu berkata bahwa merekalah yang memancingmu duluan dan kau telah berusaha sebaik mungkin untuk menghindari perkelahian. Kemudian beliau menepuk pundaknya dan kembali berkata bahwa dirinya sangat bangga dengannya. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Go Chang Seok pun nampak murka karena informasi tempatnya menyewa hotel telah bocor ke tangan istrinya dan mengancam akan mencabik-cabik si pelakunya. Sedangkan Go Chang Bum nampak tertegun dan masih belum percaya bahwa ayahnya yang untuk pertama kali dalam hidupnya telah menepuk pundaknya, memujinya dan mengakuinya. Dia jadi semakin bersemangat dan jadi ingin terus diakui olehnya. Lalu setelah itu dia pun kembali ke mobilnya dan menceritakan kabar baik ini kepada Kim Hyung Sung. Dia juga semakin percaya dan berkata bahwa mulai sekarang dia akan mendengarkan semua perkataannya. Kemudian dia pun bilang, satu-satunya yang telah kita lakukan adalah mengembalikan Go Chang Seok ke garis awal dalam hal latar belakang seperti dirinya, dan untuk menjadi presdir kita harus memenangkan kedua syarat lainnya. Sudah ada beberapa rencana yang tersusun di kepalanya, tetapi hal itu agak sulit untuk dilakukan, dan untuk sekarang dia menyuruh Go Chang Bum untuk bergabung ke dalam perusahaan sebagai karyawan kecil dan menyuruhnya untuk mempelajari cara kerja perusahaannya. Lalu dia akan memberitahu rencananya saat waktunya sudah tepat. Go Chang Bum pun menyanggupinya tanpa banyak bertanya. Kemudian setelah itu Kim Hyung Sung membahas soal perjanjian dengannya. Kita bekerja sama karena kita sama-sama menginginkan sesuatu dari satu sama lain. Untuk membantumu, kau berjanji akan mengabulkan permintaanku. Go Chang Bum pun mengiyakan. Dia berjanji akan mengabulkan semua permintaannya. Mendengar hal itu, lantas Kim Hyung Sung pun langsung mengutarakan keinginan pertamanya. Pada keesokan harinya, yaitu di sekolah, Kim Hyung Chul ditampar oleh ibu Jung Min Ho yang bernama Kim Sunja. Dia mengancam akan memecatnya jika dia tidak berhasil mengeluarkan orang yang membuli anaknya. Kim Hyung Chul pun hanya bisa mengiyakan, yang sebenarnya dia sangat kebingungan dalam menangani masalah ini. Lalu dia pun mengadu kepada Kim Hyung Sung dan memohon kepadanya agar sekiranya dia mau mengakui kesalahannya dengan alasan untuk meminimalisir hukumannya. Tapi Kim Hyung Sung menolak mentah-mentah usulan konyolnya itu dan sekali lagi mengancamnya jika dia tidak dapat menangani masalah ini dengan baik, maka dia akan membocorkan semua rahasianya. Di saat-saat dia kebingungan setengah mati, tiba-tiba dia melihat seseorang di samping Kim Hyung Sung yang menjadi walinya. Sekilas dia nampak familiar dengan orang itu. Kemudian dia pun mencari tahunya di internet. Barulah di situ dia menjadi yakin bahwa dia adalah Go Chang Bum, putra sulung dari presdir Myeongjin Construction. Dan ketika Oh Dae-wan, yaitu si kepala sekolah, membuka rapat sidangnya, kemudian mempersilahkan pembimbing siswa untuk menjelaskan kronologi dan situasinya, lantas Kim Hyung Chul pun berdiri dan tanpa ragu langsung berkata bahwa ini adalah kasus konyol di mana si penyerang diperlakukan sebagai korban. Mendengar hal itu, si kepala sekolah pun nampak tersentak. Dia menyuruhnya untuk kembali menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Alih-alih membantu si kepala sekolah dan mendukung Jung Min Ho, dia malah memojokkannya dan berkata bahwa untuk waktu yang lama dirinya menerima banyak laporan yang mengklaim bahwa geng Pak Min Chul membuli rekan-rekan si pelajar mereka. Pada awalnya dia menegur mereka dengan secukupnya agar tidak melakukan hal-hal semacam ini lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, pembulian mereka mulai semakin parah. Dia bercerita panjang lebar dan menjelaskannya dari awal sampai akhir. Fakta-fakta di lapangan dia sebutkan dengan sedikit bumbu kebohongan, ditambah akting mengharukan bercampur aduk menjadi satu kesatuan yang membuatnya terdengar sangat meyakinkan. Isi ceritanya tentang perilaku mereka dan pembelaan diri yang dilakukan oleh Kim Hyung Sung. Saking hebatnya dia bersandiwara, bahkan di akhir kalimatnya dia berkata, jika kita mengetahui apa yang terjadi dan jika kita tetap menghukum Kim Hyung Sung, maka kita akan menjadi orang dewasa sampah yang mengabaikan masalah pembulian yang paling fundamental di sekolah. Si kepala sekolah yang sudah disuap pun nampak ketar-ketir dibuatnya. Para orang tua yang hadir juga terpengaruh dan berbisik-bisik di belakang sana. Tapi Oh Dae-wan yang juga jago dalam bersilat lidah dan bersandiwara berhasil membalikkan keadaan dengan perkataannya yang juga terdengar meyakinkan dan masuk akal. Dia berkata, kita sedang membahas insiden mengerikan di mana 4 murid dikirim ke rumah sakit untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah sekolah. Informasi bahwa para korban yang memulai pembulian bukanlah informasi yang
yang sudah dikonfirmasi. Jadi apapun alasan si pelaku, kekerasan tetap tidak bisa diterima dan hukuman haruslah ada. Bukan tentang duel argumen, melainkan juga duel acting yang mereka mainkan di sini. Dan kali ini si kepala sekolah itu mempersilahkan Jung Min Ho yang dianggap sebagai korban untuk berakting. Tubuh menggigil dengan raut wajah menyedihkan pun dia pasang. Kemudian dia mulai bercerita, "Apa yang saya alami berbeda dengan apa yang guru itu katakan. Ketika saya berjalan lewat, saya hanya melihat Kim Hyung Sung memukul Min Chul yang sudah terjatuh. Lalu saya bertanya kepada murid-murid yang lain dan mereka memberitahu saya bahwa Kim Hyung Sung tiba-tiba mulai memukul orang tanpa alasan." Dia juga menjelaskannya dengan panjang lebar seperti guru itu. Dia menangis terseduh-seduh sambil menutupi raut wajah liciknya di balik tangannya. Bahkan ibunya sampai berdiri untuk mendramatisir keadaan. Dia mulai mencari simpati dan dukungan dari para orang tua dengan perkataannya yang memang sedikit masuk akal. Kekerasan terjadi di sekolah, bagaimana mungkin kita bisa memakluminya? Mungkin ini hanya terjadi kepada anak saya untuk sekarang, tapi kita tidak tahu kapan hal yang sama terjadi kepada anak-anak lainnya. Kita sebagai orang tua tidak boleh membiarkan hal ini begitu saja. Sudah sepatutnya kita harus menghukum si pembuli ini. Para orang tua terpengaruh dan mereka mulai setuju dengan perkataannya. Situasinya kini terbalik dan Kim Hyung Sung semakin terpojok. Sementara itu di rumah sakit, Pak Min Chul dan gengnya berbincang-bincang mengenai apa yang saat ini terjadi di sekolah. Mereka sangat yakin sekali kalau saat ini Kim Hyung Sung pasti sedang dicaci maki olehnya dan pasti akan dikeluarkan dari sekolah karena mereka tahu betul mengenai sifat ibu Jung Min Ho. Dia adalah seorang ibu overprotective yang akan menjungkir balikan sekolah demi anaknya. Di sisi lain, Go Chang Bum tiba-tiba memukul meja. Dia memaki mereka dan menyebut si muridnya itu sebagai setan bermuka dua. Bagaimana tidak, dia sudah memeriksa gengnya Pak Min Chul secara pribadi dan mereka selama ini telah membuli, merampok dan mencuri dari para murid lain. Mereka juga sangat terkenal, bahkan saking terkenalnya sampai tidak ada orang yang tidak mengenal mereka di sekitar sini. Tapi kenapa kau berusaha menutupi kasus ini dan kalian malah membelanya ketika ada murid lain yang berusaha menentang mereka? Mari kita semua jujur di sini. Ketika kalian muda, apa kalian hanya akan berdiam diri ketika preman semacam mereka memukul kalian? Mendengar hal itu, seketika ibu Lee Jung Min Ho murka. Dia tidak terima kalau anaknya dicap sebagai preman. Kemudian dia mulai mempertanyakan identitas dirinya karena sepengetahuannya Kim Hyung Sung bahkan tidak punya orang tua. Go Chang Bum pun tersenyum lalu berkata, "Aku Wali Kim Hyung Sung dan aku putra sulung dari perusahaan Myongjin Construction." Mendengar hal itu, sontak mereka pun terdiam. Apalagi si kepala sekolah, dia tidak menyangka bahwa Kim Hyung Sung yang merupakan seorang anak yatim piatu bisa membawa putra sulung Myongjin sebagai walinya. Dan disinilah pikirannya menjadi goyah. Jika dia tetap bersikukuh mendukung Jung Min Ho, maka dia akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan koneksi dengan Myongjin Construction. Dan kemungkinan terburuknya, dia akan dilempar keluar dari kota Daesan hanya karena berani menentangnya. Dengan pertimbangan itulah dia mulai mendukung Kim Hyung Sung dan mulai menentang keluarga Jung Min Ho. Dia tidak peduli jika dirinya dicap sebagai pengkhianat karena yang terpenting dirinya selamat. Dia berkata, "Sebenarnya saya juga mendengar bahwa ada sekelompok anak-anak yang membuli murid-murid sejak awal tahun ajaran ini. Kalau tidak salah, nama pemimpinnya adalah Jung Min Ho." Kemudian dia mulai mengeluarkan argumen-argumen lihainya dengan halus dan tajam, berbalut sindiran tanpa langsung merujuk kepada si korban. Tapi semua orang tahu bahwa dia sedang mendukung si pelaku dengan mengatasnamakan fakta. Sampai-sampai si ibu Jung Min Ho nampak ketar-ketir dibuatnya. Di akhir kalimat dia berkata, "Kim Hyung Sung adalah salah satu siswa kami yang paling berprestasi. Dia pasti memiliki alasan yang baik untuk melakukan apa yang telah dia perbuat." Kemudian setelah itu dia mempersilahkan Kim Hyung Sung untuk berbicara. Baginya ini adalah pertama kalinya mereka menanyakan cerita dari sudut pandangnya. Jika saja dulu mereka mau mendengarkan penjelasannya, mungkin dirinya tidak akan mati dengan mengenaskan. Lantas dia pun mulai menceritakan semuanya dari awal sampai akhir tanpa menyebutkan satupun rahasia hidupnya. Dia menyinggung soal pelaporan sekelompok geng pembuli yang sama sekali tidak digubris oleh para guru.
Walaupun mereka menanggapinya, tetapi mereka tidak sampai menyelidiki ke akar masalahnya. Bahkan mereka hanya menegurnya dengan ringan ketika tindakan mereka sudah sangat parah dan menimbulkan korban. Dan karena ini mereka menjadi sangat percaya diri untuk melakukan hal-hal yang lebih parah lagi tanpa harus khawatir ditangkap. Dia memang sengaja memukulnya dan mengirim geng Pak Mincul ke rumah sakit. Tapi kenapa dirinya langsung disidang ketika dia hanya memukulnya sekali? Dia mengutarakan apa yang dia pikirkan. Kemudian di ujung pidatonya, dia mengancam akan menyebarkan insiden ini keluar sekolah sehingga semua orang tahu mengenai realita dan konsekuensi bersekolah di sini. Jika mereka tetap tidak mau menghukum Jung Minho dengan pasti. Mendengar hal itu, ibu Jung Minho pun seketika murka. Dia tidak terima jika anaknya sampai dihukum begitu saja. Dan karena tidak ada orang yang mau mendukungnya lagi, lantas dia pun menelepon suaminya dan mengadukan hal ini kepadanya secara membabi buta. Tetapi setelah suaminya mendengar bahwa wali si pelaku adalah seorang putra sulung dari Myongjin Construction, lantas dia pun malah balik memarahinya, bahkan menyebutnya sebagai wanita sialan dan menyuruhnya untuk menerima semua hukuman yang Jung Minho terima. Dan setelah itu dia pun sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dan dengan begitu hukumannya pun sudah ditetapkan. Kim Hyung Sung diberi hukuman 100 jam kerja sukarela, sedangkan 4 siswa lainnya termasuk Jung Minho dikeluarkan dari sekolah. Setelah keluar dari ruangan itu, Kim Hyung Sung menemuinya dan Jung Minho langsung menyerangnya. Tetapi hal itu dicegah oleh ibunya. Lantas Kim Hyung Sung pun menyuruhnya untuk berlutut dan meminta maaf. Tentu saja dia marah dan memakinya. Kim Hyung Sung pun berkata bahwa dia akan menghancurkan keluarganya jika dia tidak mau melakukannya. Seketika itu pula ibunya pun langsung menyuruhnya untuk menuruti perintahnya. Alhasil dia pun berlutut dan meminta maaf persis seperti neneknya sewaktu di kehidupannya dulu. Demikianlah rapat peninjau itu berakhir dan dia selangkah lebih dekat pada dalang di balik geng itu. Kemudian pada malam harinya, Pak Mincul tiba-tiba mengirim pesan. Dia berkata bahwa dia ingin bertemu dengannya untuk sekali ini saja.